siang Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, siang dok. Jadi gini dok, ini anak saya kayaknya ada masalah deh dok. Oh, di kliniknya. Di lokasinya di bagian mananya? Di bagian perutnya dok. Sejak kapan ya Pak? Bisa diceritakan kronologinya? Kemungkinan 3 hari ini gitu. Jadi tuh awalnya tuh dia kalau kencing itu katanya kesakitan. Terus habis itu kencingnya itu susah buat keluar. Jadi tuh sakit gitu katanya. Oh, sakit nyeri ya? Nyeri. Yang memperparah nyerinya itu ketika melakukan apa ya? Kalau memperparah itu sih kalau ini sih tuh, kalau dia nahan pipis kelamaan, terus habis itu katanya nyeri gitu. Oh, terus untuk meredakan nyerinya biasanya Bapak apa kan? Kalau meredakan nyeri sih biasanya kalau dia mandi pakai air hangat sih tuh, katanya lebih enakan. Sebelumnya boleh ditanyakan riwayat sendiri ya. Sebelumnya ada infeksi apa tidak ya? Tidak Pada ada saluran sih dok, pencernaan? saya kayaknya nggak ada. Nggak pernah. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Apakah Bapak dan Ibu berkenan? Benar. Baik Bapak Ibu, jadi dari pemeriksaan adiknya tadi didapatkan bahwasanya kulupnya itu tidak bisa ditarik ke belakang. Nah, jadi adik ini mengalami fimosis. Fimosis adalah kondisi saat kulit penutup ujung penis atau kulup tidak dapat ditarik ke belakang untuk memperlihatkan kepala penis. Ini normal pada bayi laki-laki dan biasanya akan membaik sendiri seiring bertambahnya usia. Tanda-tanda fimosis: yang pertama, anak susah pipis atau kencingnya melemah. Yang kedua, ujung penis menggembung saat buang air kecil. Yang ketiga, nyeri saat pipis atau bahkan menahan pipis. Keempat, bisa muncul infeksi seperti kemerahan, bengkak, atau keluar cairan. Lalu kelima, kadang ada benjolan lunak akibat kotoran atau biasa disebut dengan smegma. Lalu terdapat penanganan fimosis. Yang pertama, jangan paksa menarik kulup yang masih menempel. Yang kedua, jangan ada peradangan. Biasanya dokter bisa beri salep seperti dexamethasone. Lalu yang ketiga, kalau sudah mengganggu buang air kecil atau ada infeksi, dapat disarankan sunat. Lalu yang keempat, terdapat infeksi, harus diobati terlebih dahulu sebelum dilakukan penyunatan. Parafimosis. Parafimosis terjadi saat kulup sudah berhasil ditarik ke belakang tapi tidak bisa dikembalikan ke posisi semula. Kulup melingkar di belakang kepala penis dan bisa mengganggu aliran darah, menyebabkan bengkak, nyeri, bahkan kerusakan jaringan jika dibiarkan. Bagaimana sih penanganan parafimosis itu? Yang pertama, dokter akan mencoba mengembalikan kulup ke posisi semula dengan memijat untuk mengurangi bengkak. Yang kedua, apabila tidak berhasil, akan dilakukan sayatan kecil untuk meredakan tekanan. Dan yang ketiga, apabila sudah sembuh, akan disarankan untuk sunat supaya tidak kambuh lagi. Nah, yang terakhir, khitan menurut Islam. Khitan berasal dari bahasa Arab yaitu khatana yang berarti memotong. Sedangkan secara istilah, khitan berarti memotong kulit yang menutupi zakar atau penis dan memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji atau klitoris. Waktu pelaksanaannya dilakukan pada usia bayi 7-14 hari, bisa dilakukan menjelang atau setelah balik. Indikasi sirkumsisi atau khitan: yang pertama dari segi agama, khitan sebagai tuntutan syariat Islam. Kemudian yang kedua dari segi sosial dan budaya, diperlukan untuk kedewasaan dan mengikuti tradisi. Kemudian yang ketiga dari segi medis untuk mengatasi fimosis, parafimosis, balanitis rekuren, kondiloma acuminata, dan karsinoma squamosa.